Selamat pagi pemirsa, selamat datang di program Kabar Semarang Kelompok 1, menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya. Saya Nurul Sifah akan menemani Anda dalam rangkaian berita hari ini yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari kota Semarang. Pemirsa, kita awali dari sektor ekonomi dan wisata. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke kota Semarang membawa dampak positif bagi pelaku usaha oleh-oleh khas daerah. Berbagai toko oleh-oleh terlihat ramai dikunjungi wisatawan yang ingin membawa pulang makanan maupun produk khas Semarang sebagai buah tangan. Baik, terima kasih Nurul atas kesempatannya. Saat ini saya berada di pusat oleh-oleh Semarang, tepatnya di Jalan Pandanaran. Guna melaporkan kondisi terkini, aktivitas berburu buah tangan di kawasan pertokoan ini. Kawasan Jalan Pandanaran, Semarang kembali jadi sorotan. Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas di pusat oleh-oleh terbesar di Semarang terus mengalami pasang surut yang dinamis, tergantung waktu kunjungan wisatawan. Sejumlah pedagang mengaku kondisi berjualan buah tangan khas kota atas seperti wingko babat, bandeng presto, dan lumpia sangat bergantung pada momen liburan atau akhir pekan. Para pedagang menyebut aktivitas perdagangan di sepanjang jalan ini cenderung naik turun dalam beberapa waktu terakhir. Halo, kenalin aku Tia, aku dari Semarang. Aku milih beli oleh-oleh di Pandanaran. Alasannya apa kalau boleh tahu, Kak? Jadi alasan aku beli oleh-oleh di daerah Pandanaran karena di sini itu banyak banget oleh-oleh kayak pilihannya di pinggir jalan kaki lima. Terus juga ada brand-brand kayak Bandeng Juana. Terus sebelah juga ada Presto, Bandeng Presto apa itu. Jadi jalan Pandanaran ini tuh kayak bisa buat pilihan kalau turis-turis sama orang dari luar Semarang mau beli oleh-oleh di sini. Oke, kan kakak kan misal nih dari jauh kan dari atas nih, terus puas nggak sih beli oleh-oleh di Pandanaran itu? Terus alasannya tuh apa? Oke, tentunya puas banget ya, apalagi di Bandeng Juana ini karena pertama itu ada sampelnya, jadi sebelum kita beli itu bisa icip dulu kayak gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Demikian laporan mengenai kondisi aktivitas di pusat oleh-oleh Jalan Pandanaran Semarang. Para pedagang kuliner tradisional berharap kunjungan wisatawan dari luar kota terus konsisten agar roda perekonomian dan eksistensi usaha oleh-oleh di kawasan ini dapat terus berjalan normal seperti biasanya. Baik, saya Mayumi melaporkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mayumi atas laporannya. Masih seputar aktivitas masyarakat di kota Semarang, sebuah kegiatan bertajuk Temsi Never Sleep berhasil menarik perhatian banyak pengunjung. Beragam hiburan membuat kawasan tetap ramai hingga malam hari. Seperti apa suasananya? Mari kita simak bersama. Halo Albi, bagaimana kondisi di sana? Terima kasih Lala di studio. Selamat malam pemirsa, saya Albi Ghifari melaporkan langsung dari area Temsi Never Sleep. Saat ini suasana di lokasi terlihat begitu ramai, meriah dan banyaknya pengunjung di area bazar malam. Di belakang saya terlihat berbagai UMKM makanan, minuman, hingga produk UMKM. Ramainya pengunjung menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap acara yang menghadirkan konsep hiburan dan bazar makan malam ini. Tidak hanya menjadi tempat berburu kuliner dan belanja, Temsi Never Sleep juga menjadi wadah promosi kepada masyarakat. Selain itu, hiburan yang disajikan turut menambah semarak suasana malam. Hingga saat ini, pengunjung masih terus berdatangan untuk menikmati berbagai produk. Demikian laporan dari saya Albi Ghifari melaporkan kembali ke studio. Menarik sekali laporan yang telah disampaikan Albi. Selanjutnya, berita mengenai dunia pendidikan dan literasi. Kabar baik hadir bagi masyarakat Semarang dengan dibukanya Gramedia Semarang yang menawarkan suasana baru serta koleksi yang lebih lengkap. Kehadiran toko buku ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya generasi muda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aal. Baik, terima kasih Nurul atas kesempatannya. Saat ini saya berada di Gramedia Jalma Semarang guna melaporkan kondisi aktivitas terkini. Gramedia Jalma hadir sebagai konsep baru yang menggabungkan toko buku, ruang baca, dan kafe dalam satu lokasi. Tempat ini menawarkan suasana yang nyaman bagi masyarakat yang ingin membaca, bekerja, maupun bersantai bersama teman dan keluarga. Berbeda dengan toko buku pada umumnya, Gramedia Jalma menghadirkan desain interior yang modern dan nyaman. Pengunjung dapat menikmati berbagai koleksi buku sekaligus memanfaatkan area duduk yang tersedia untuk membaca maupun berdiskusi dengan teman-teman. Selain menyediakan berbagai kategori buku,
mulai dari pendidikan, novel, hingga pengembangan diri. Tempat ini juga menjadi alternatif ruang literasi bagi masyarakat kota Semarang. Tidak hanya sebagai toko buku, Gramedia Jalma juga dilengkapi dengan fasilitas kafe yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman. Kehadiran kafe ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana santai sambil membaca buku. Halo, selamat siang kakak. Boleh perkenalkan namanya siapa dan izin bertanya, bagaimana pendapat kakak tentang fasilitas dan yang ada di Gramedia Jalma ini? Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Pinkan Amelia Putri. Aku di sini sebagai salah satu pengunjung di Gramedia Jalma Semarang. Pendapat aku tentang Gramedia ini tuh dia punya kesan unik ya. Dia toko buku sekaligus tempat baca buku, tempat belajar. Itu dia punya vibes yang tenang juga sih menurut aku. Dan di sini tuh uniknya tuh di lantai 2 dia ada kafe. Dia habis direnov dan di atas lantai 2 itu dia ada kafe baru. Jadi di sini tuh aku sering nugas sambil ngopi sih. Demikian laporan dari Gramedia Jalma Semarang. Kehadiran konsep baru yang menggabungkan toko buku, ruang baca, dan kafe ini diharapkan dapat menjadi alternatif ruang literasi yang nyaman bagi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan minat baca di kota Semarang. Baik, saya Aal melaporkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih Aal atas laporan dan informasinya. Pemirsa, berikutnya kami akan menyampaikan informasi mengenai kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Gombel, Semarang. Saat ini, akses Jalan Gombel Lama sedang ditutup sementara karena adanya pekerjaan renovasi dan perbaikan jalan. Penutupan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pembangunan serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di masa mendatang. Bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Berikut laporan dari Aurel. Baik, terima kasih Nurul atas kesempatannya. Saat ini saya berada di Jalan Gombel Lama, Kota Semarang yang tengah menjalani perbaikan dan rekonstruksi jalan. Proyek yang dikerjakan oleh pemerintah ini dilakukan untuk mengatasi kondisi jalan yang rusak serta memperkuat struktur tanah di kawasan yang rawan longsor. Sejak pengerjaan dimulai, sejumlah alat berat dikerahkan untuk melakukan pengerukan dan pemasangan fondasi penahan tanah. Namun, di balik upaya perbaikan tersebut, warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek mengeluhkan adanya getaran selama proses pengerukan berlangsung. Mereka khawatir aktivitas tersebut menyebabkan pergerakan tanah yang berdampak pada bangunan tempat tinggal mereka. Keluhan terkait getaran dan kekhawatiran akan kondisi bangunan rumah turut disampaikan oleh warga sekitar. Berikut keterangan salah satu warga yang kami temui Dampak di yang lokasi. dirasakan sama ibu di sini gimana? Dampaknya ya itu transportasinya kan muter kita perlu bensin yang lebih banyak kan, sama warung-warung itu agak sepi juga. Biasanya kan lewat sini banyak ya, sekarang kan lewatnya atas, nah itu berpengaruh bagi pedagang-pedagang sini yang buka warung. Ya berarti ini mempengaruhi aktivitas ibu ya? Ya mempengaruhi sekali. Terus Soalnya harapan kita harus muter. Ya harapan warga sini yo dapat bantuan sih dari pemerintah, dari pengelola jalan. Tuh. Terus katanya ada berita ini ada rumah warga yang retak. Kalau ibu sendiri gimana? Oh, kalau yang retak itu bawah. Kalau sini selama ini belum ada yang retak-retak. Kalau yang bawah ada. Tapi yang retak itu kan besok mungkin bisa diklaim diganti. Soalnya dulu sudah disurvei dulu. Difoto, rumahnya difoto, didatangi petugas difoto. Terus nanti kalau ada kerusakan, kita tinggal lapor ke pengelola itu. Nah, kerusakan itu parah apa enggak nanti diperhitungkan gitu yang dari pihak pengelola itu. Baik, terima kasih ibu. Semoga rumahnya nggak kena dampak juga ya kayak yang bawah. Iya, amin. Ya. Dari keterangan warga, terlihat bahwa proses perbaikan Jalan Gombel Lama tidak hanya membawa harapan akan infrastruktur yang lebih aman, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Meski menuai keluhan dari warga, pihak pelaksana proyek menyatakan bahwa perbaikan Jalan Gombel Lama tetap dilakukan demi meningkatkan keamanan pengguna jalan dan mencegah risiko longsor di masa mendatang. Baik, saya Aurel melaporkan. Waktu dan tempat saya persilakan ke Lala. Baik, terima kasih Aurel atas laporan yang telah diberikan.
Baik, terima kasih Nurul atas kesempatannya. Saat ini saya berada di kawasan Bulusan Tembalang guna melaporkan kondisi terkini aktivitas di pasar malam yang menjadi salah satu pusat keramaian masyarakat pada malam hari ini. Pasar malam ini berlangsung selama 14 hari dengan menghadirkan berbagai stand kuliner dan kuliner bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 18 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat dan ramai dikunjungi warga pada malam hari. Selain wahana hiburan, berbagai pilihan kuliner juga ditawarkan oleh para pedagang. Pengunjung dapat menikmati aneka makanan dan minuman sambil berkeliling menikmati suasana pasar malam yang meriah. Beragam hiburan yang tersedia menjadikan pasar malam ini sebagai salah satu alternatif tempat rekreasi bagi masyarakat. Salah satu pedagang mengungkapkan bahwa minat pembeli sangat berpengaruh terhadap salah satu pengunjung mengungkapkan bahwa pasar malam ini memberikan hiburan yang sangat menarik bagi masyarakat. Beragam pilihan kuliner dan wahana permainan menjadi daya tarik yang membuat pengunjung betah berlama-lama di lokasi. Demikian laporan mengenai aktivitas pasar malam di kawasan Bulusan Tembalang, Semarang. Ya, saat ini saya bersama dengan dua orang pengunjung dengan Mas siapa? Juga. Di sini Masnya ini kesini mau ngapain? Lihat-lihat. Kira-kira Masnya itu kesini ada pasar malam kayak gini, taunya dari mana? Dari TikTok. Sama teman-teman bilang sih juga. Terima kasih untuk Mas Yoga. Kehadiran pasar malam ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi para pelaku usaha kuliner dan hiburan untuk menarik pengunjung. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha lokal. Baik, saya Santo melaporkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih Santo atas laporan dari Pasar Malam Bulusan. Pemirsa, tren nongkrong kini tidak hanya menjadi aktivitas untuk menghabiskan waktu luang, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Salah satu tempat yang cukup populer untuk berkumpul dan bersantai adalah JB. Lalu, bagaimana tren nongkrong yang kini menjadi bagian dari gaya hidup anak muda sekarang? Agal telah merangkumnya dalam laporan berikut. Ya, terima kasih Lala atas waktunya. Di sini saya Agal dari Jalan Baru atau JB yang biasa disebut DB yang terletak di dekat Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ya, di sini saya ingin melaporkan suasana di JB atau Jalan Baru ini yang sudah menjadi destinasi wisata atau tempat nongkrong warga sekitar, yaitu warga yang di Tembalang atau di Semarang semuanya. Jadi di sini tidak hanya tempat nongkrong, tetapi banyak food court atau jajan-jajan yang terletak di sini dan juga banyak motor-motor karcer yang sudah parkir di sini untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Kawasan Jalan Baru Undip ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu pada sore sampai malam hari. Deretan pedagang street food yang menawarkan berbagai makanan dan minuman menarik perhatian pengunjung dari berbagai kalangan. Suasana yang ramai dan santai menjadikan kawasan ini sebagai tempat yang cocok untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga. Pengunjung dapat menikmati aneka kuliner sambil bercengkrama dan menikmati suasana malam yang hidup. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dari pengunjung mengenai Jalan Baru Undip ini, kami mewawancarai dua orang pengunjung untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya, di sini saya sudah bersama teman-teman yang sudah bermain ke JB ini dengan Mas siapa, Mas? Saya Dio. Saya Dirli. Mas Dio dan Mas Dirli. Yeah. Ya. Pertama-tama kesini tuh mau ngapain tujuannya, Mas? Kesini tuh niatnya sih mau bikin video juga ya, bikin video tentang reportase sama mau main-main juga. Oh, masih sama juga? Iya, saya mau main. Terus kenapa sih Mas milih JB, kan tempat main di Tembalang tuh bahaya, Mas? Kan ini kan video reportase ya. Nah, saya tuh pengen nyari sesuatu yang sekiranya tuh menarik gitu. Apa sih yang menarik yang buat bisa buat itu apa namanya? Diambil di report lah ya. Di report. Nah, contohnya salah satunya ya JB ini, karena di JB ini kan banyak UMKM yang menarik gitu kan, Mas. Dan juga
jarang orang gitu loh kayak bikin video reportase tentang UMKM. Kebanyakan kan bikin video reportase itu tentang, kalau nggak tentang masalah intinya permasalahan politik gitu-gitu. Kalau nggak ya paling berita-berita gosip gitulah. Ya, makanya saya juga mau ngangkat topik ini biar UMKM di Indonesia juga makin naik, Mas. Ya udah, sekian dari saya dan Mas Dio dan Mas Derli, terima kasih banyak, Mas. Ya, demikian laporan saya dari JB atau Jalan Baru Undip Tembalang. Sekian dari saya, kembali lagi ke Lala di studio. Demikian suasana nongkrong di kawasan JB yang telah dirangkum oleh Agal. Menutup rangkaian berita hari ini, kami akan mengulas perkembangan terbaru dari salah satu ikon perdagangan kota Semarang. Kondisi Pasar Johar saat ini terpantau masih sepi pengunjung. Para pedagang mengeluhkan turunnya minat pembeli yang berdampak pada aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Situasi ini turut memengaruhi perputaran pasar dan kondisi ekonomi para pedagang di lokasi. Sebagai penutup rangkaian liputan hari ini, mari kita lihat perkembangan terbaru Pasar Johar yang kini tampil dengan kondisi tersebut. Halo Jela, bagaimana kondisi di Pasar Johar? Baik, terima kasih Nurul atas kesempatannya. Saya sedang berada di Pasar Johar guna untuk melaporkan kondisi terkini aktivitas perdagangan tradisional. Pasar Johar Semarang kembali menjadi sorotan. Pantauan di lokasi menunjukkan di Pasar Johar cenderung sepi. Sejumlah pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang minim pembeli. Kondisi ini diduga dipicu oleh harga kebutuhan yang lebih naik. Bahan-bahan pokok cenderung berharga masih bertahan tinggi di pasaran. Para pedagang mengaku penurunan pembeli ini sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Salah satu pedagang mengungkapkan bahwa minat pembeli sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Ia menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, jumlah pembeli hanya datang sesekali dan tidak seperti biasanya yang ramai sejak pagi hari, sehingga berdampak pada penurunan omset penjualan. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi penjualan di Pasar Johar dalam beberapa waktu terakhir ini? Kalau penjualan selama beberapa waktu terakhir ini, memang kayaknya orang-orang luar tuh belum ada, tapi kebetulan yang banyak teman, banyak rekan, ya itu penjualan yang laku dari rekan-rekan kita sendiri. Kalau orang-orang masih 1, 2, 3, tapi mungkin prospeknya akan lebih baik. Kalau di sini untuk aku, untuk usia saya ya Mbak, yang udah 60 tahun ini, mungkin lebih untuk biar gak pikun saja. Itu langsung. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, seberapa besar dampak kondisi ini terhadap pendapatan atau omset Ibu sendiri? Nggak ngaruh sih, pendapatan biasa baik, karena kan saya tidak melulu di usaha ini, ada usaha yang lain. Jadi ini untuk sampingan saja. Terus terang untuk saya pribadi, tapi untuk secara umum sementara ini kalau untuk dikondisikan untuk memenuhi kebutuhan memang belum bisa. Ya. Itu sementara itu baru penyesuaian. Kalau untuk untuk butuh sehari-hari enggak bisa, belum. Insya Allah nanti bisa. Nah, yang terakhir ini nih, apa harapan Ibu Yayu terhadap kondisi pasar ke depannya? Kondisi pasar. Betul. Harapan saya kondisi pasar itu akan rame, bersahabat, dan bisa memenuhi keinginan rakyat, kebutuhan rakyat semuanya. Kalau untuk di fashion ini mungkin bisa terjangkau dari kalangan masyarakat bawah sampai atas ya. Di sini kan khususnya ada yang ini ya Mbak, PM ya. Biasanya penjualnya ada yang jual second, yang dari branded juga yang lebih terjangkau, mungkin bisa dicari di sini. Gitu. Terima kasih. Demikian laporan mengenai kondisi aktivitas di Pasar Johar terkini. Para pedagang berharap adanya stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga aktivitas jual beli di pasar dapat kembali hidup kembali. Baik,
Saya Jela Kalinta Istanto melaporkan. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Lala. Terima kasih. Baik, terima kasih Jela atas laporannya. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian berita yang telah kami sajikan hari ini. Saya Nurul Tusifah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian berita maupun tayangan hari ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.